Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya Muhammad Fatakila dengan NIM A12 2023 06982. Saya Dwiki Adi Mahendra dengan NIM A12 2023 06985. Ini kami berdua akan mempresentasikan hasil dari diskusi dan pengerjaan kami yang berjudul Rancangan Sistem Informasi Customer Relationship Management atau CRM berbasis web dengan studi kasus PT Indo Retail Makmur Internasional Tbk. Yang pertama itu ada pendahuluan atau introduction. Proyek ini merupakan simulasi akademik untuk ujian akhir semester yang bertujuan untuk merancang sistem informasi Customer Relationship Management atau CRM berbasis web, dengan fokus utama pada perencanaan manajemen proyek dan perancangan sistem, bukan pada implementasi operasional penuh di perusahaan. Nah, sistem ini dirancang untuk membantu perusahaan retail mengelola data pelanggan, keluhan, serta tanggapan secara terstruktur, di mana hasil akhirnya berupa dokumen perencanaan dan rancangan sistem yang dapat dijadikan sebagai referensi pengembangan di masa depan. Rangka kerja proyek disusun sistematis mulai dari tahap perencanaan, kemudian analisis, desain, pengembangan simulasi, hingga yang terakhir yaitu dokumentasi, dengan harapan memberikan pemahaman mendalam mengenai pengelolaan proyek sistem informasi. Berikutnya yaitu pendekatan manajemen proyek atau Project Management Approach. Nah, pendekatan ini menekankan pembagian wewenang yang jelas, di mana project manager bertanggung jawab mengoordinasikan seluruh rencana kerja dan memantau kemajuan. Sementara anggota tim fokus pada eksekusi teknis seperti analisis kebutuhan dan coding. Mengingat sifatnya sebagai proyek akademik tanpa sponsor eksternal, sumber daya yang digunakan pada proyek ini bersifat internal dan terbatas, seperti menggunakan laptop pribadi, software menggunakan open source seperti SAM, sehingga segala keputusan terkait perubahan ruang lingkup atau jadwal harus disepakati bersama oleh seluruh tim. Strategi pengelolaan disesuaikan dengan kendala waktu perkuliahan, di mana tidak ada alokasi dana khusus, sehingga efisiensi penggunaan sumber daya menjadi prioritas utama dalam pendekatan ini. Kemudian ada ruang lingkup proyek atau project scope. Yang pertama, ruang lingkup proyek, project scope itu mencangkup analisis kebutuhan berdasarkan studi literatur, perancangan diagram menggunakan UML atau use case diagram, activity diagram, dan class diagram. Desain yang digunakan itu menggunakan desain struktur database serta pengembangan simulasi web menggunakan PHP dan MySQL sebagai database-nya yang diuji dengan metode black box testing. Yang kedua, ada proyek ini menetapkan batasan tegas atau out of scope dengan tidak mengerjakan implementasi langsung di perusahaan, tidak membuat aplikasi mobile berbasis Android atau iOS, tidak mengadakan infrastruktur server fisik, serta tidak melakukan analisis finansial seperti perhitungan ROI. Kemudian yang ketiga ada keberhasilan proyek ini diasumsikan bergantung pada komitmen waktu anggota tim dan akses terhadap perangkat lunak pendukung, dengan tujuan mencegah terjadinya scope creep atau perluasan lingkup kerja yang tidak terkendali. Selanjutnya ada daftar kegiatan penting atau milestone list. Yang pertama, jadwal proyek dibagi ke dalam beberapa fase pencapaian utama yang dimulai dengan perencanaan proyek sekitar tanggal 14 sampai 22 November 2024. Kemudian untuk menyusun project charter, kemudian dilanjutkan dengan analisis dan studi literatur hingga awal Desember 2024. Yang kedua ada tahap desain sistem yang meliputi perancangan UML dan database dijadwalkan
selesai pada tanggal 18 Desember 2024. Kemudian dilanjutkan dengan fase pengembangan simulasi sistem, yaitu pengkodingan atau pemrograman, dan UI/UX atau tampilan, hingga tanggal 15 Januari 2025. Kemudian yang terakhir, rangkaian kegiatan diakhiri dengan pengujian sistem untuk memastikan fungsi berjalan dengan baik pada pertengahan Januari. Dan yang terakhir itu selanjutnya ada dokumentasi dan evaluasi akhir sebelum penyerahan proyek pada tanggal 31 Januari 2025. Kemudian ada struktur rincian kerja atau work breakdown structure. Yang pertama, pekerjaan dipecah secara hierarkis, yaitu WBS 1.0 sampai 1.6, yang dimulai dari perancangan proyek yang mencangkup identifikasi tujuan dan pembagian peran tim, hingga analisis yang berisi pengumpulan jurnal dan identifikasi kebutuhan fungsional. Yang kedua, ada tahap teknis dirinci dalam perancangan sistem model, proses bisnis, dan diagram UML. Dilanjutkan pengembangan simulasi yang mencangkup pembuatan database MySQL, antarmuka web, dan fitur utama seperti keluhan serta reward point. Dan yang ketiga, ada struktur kerja ditutup dengan pengujian sistem yang meliputi penyusunan skenario dan perbaikan bug atau perbaikan kesalahan-kesalahan, kemudian serta dokumentasi dan pelaporan yang berisi penyusunan laporan analisis, hasil pengujian, dan hingga laporan akhir proyek. Untuk selanjutnya itu ada rencana manajemen komunikasi atau communication management plan, di mana tujuan dari rencana manajemen komunikasi ini yaitu untuk memastikan informasi proyek itu dapat tersampaikan dengan tepat, akurat, dan terdokumentasi dengan jelas, serta tujuannya itu untuk mengurangi resiko seperti adanya miskomunikasi ketika proyek berlangsung gitu. Kemudian untuk yang kedua ada media dan pola komunikasi, yang dimana di sini akan dilakukan meeting secara mingguan, yang dimana ada meeting awal atau kick off, kemudian ada meeting terkait rapat teknis, dan ada review modul gitu. Kemudian untuk komunikasi hariannya di sini menggunakan WA group atau WhatsApp group. Untuk dokumentasi terkait meeting, baik itu meeting, model desain, perancangan sistemnya itu menggunakan Google Drive gitu. Untuk rapat online sendiri itu menggunakan aplikasi Zoom. Yang ketiga ada pengendalian dan eskalasinya, yang dimana semua informasi penting itu diverifikasi atau dipantau oleh project manager. Kemudian untuk perubahan fitur atau ruang lingkup itu harus melalui change request. Kemudian untuk eskalasi masalah berdasarkan tingkat dampak terhadap proyek. Misalnya ada tingkatannya misalnya high, middle, dan juga low gitu. Selanjutnya ada rencana manajemen biaya, yang dimana untuk menanggung jawabnya di sini ada project manager, di mana tugasnya itu adalah mengelola dan memantau anggaran. Kemudian ada project manager IT, ya tugasnya adalah menyusun estimasi biaya teknis, mulai dari biaya yang dibutuhkan seperti pengembangan sistem, dokumentasi, hingga pengujiannya. Kemudian ada developer dan QA-nya, itu tugasnya adalah penggunaan biaya sesuai dengan rencana yang disepakati bersama. Yang kedua ada estimasi anggarannya, yang dimana di sini ada pengembangan sistemnya, untuk biayanya kurang lebih itu sekitar 600.000. Untuk kedua di sini ada dokumentasi dan administrasi, itu ada kurang lebih 200.000. Kemudian ada pengujian dan validasi atau pengujian codingnya itu kurang lebih 300.000. Jadi dari ketiga proses tersebut itu total estimasi anggarannya itu kurang lebih 1,1 juta rupiah. Kemudian untuk pengendalian biayanya itu difokuskan pada perbandingan rencana dan realisasi gitu. Yang kedua ada penyesuaiannya itu dilakukan jika terjadi deviasi atau ketidaksesuaian anggaran yang telah direncanakan gitu. Kemudian yang tiga ini untuk pengendalian biayanya tidak melibatkan sponsor eksternal gitu. Jadi murni dana dari pihak internal saja. Selanjutnya ada rencana manajemen jadwal atau schedule management plan, yang dimana ada beberapa tahapan proyek yang dilakukan, yang dimana pertama ada perencanaan,
kemudian ada analisis baik itu jurnal dan beberapa paper lainnya, kemudian ada desain sistem, kemudian selanjutnya ada pengembangan simulasinya, kemudian ada pengujian menggunakan black box testing, kemudian ada dokumentasi dan laporan, dan yang terakhir ada evaluasi dan penyerahan laporannya. Kemudian untuk alat dari schedule management plan sendiri di sini menggunakan Gantt chart, dan untuk alatnya sendiri di sini menggunakan Microsoft Excel atau Google Spreadsheet gitu. Yang ketiga ada pengendalian jadwalnya, itu dilakukan monitoring progress secara rutin. Kemudian dilakukan penyesuaian jadwal tanpa mengubah scope yang ada. Dan yang terakhir ada project manager itu bertanggung jawab atas seluruh pengendalian jadwal atau schedule management plan ini tuh semua diawasi atau ditanggung jawabi oleh project manager itu sendiri. Selanjutnya di sini ada gambar dari Gantt chart proyeknya. Di sini pembuatannya nih menggunakan Microsoft Excel gitu kurang lebih. Selanjutnya ada rencana manajemen kualitas atau quality management plan-nya, yang dimana untuk pertama itu fokus dari manajemen kualitas ini itu mencakup terkait proses pengembangan dan hasil akhir sistem. Yang kedua ada aktivitas kualitas utamanya, itu meliputi review dokumen, desain sistemnya baik itu UML dan database-nya, serta kode programnya. Kemudian ada pengujian fungsional menggunakan black box testing. Yang selanjutnya ada validasi modul CRM dan integrasi sistemnya. Untuk yang ketiga ada peran pengelolaan kualitas, di mana project manager di sini bertugas sebagai pengawas kualitas keseluruhan planning yang telah dilakukan gitu. Kemudian untuk ada project manager IT, itu tugasnya adalah mengkoordinasikan penerapan standar kualitas teknis. Kemudian ada QA atau tester, itu lebih ke pengujian dan validasi sistemnya. Yang keempat ada kriteria penerimaan kualitas. Itu yang pertama ada fungsi sistem itu harus berjalan sesuai dengan spesifikasi yang telah direncanakan. Kemudian sistemnya itu harus stabil dan juga responsif. Dan yang ketiga itu ada data itu harus aman. Dan dokumentasi terkait desainnya, sistemnya, dan evaluasinya itu harus lengkap gitu. Yang kelima itu ada quality gate, itu harus diterapkan di setiap fase sebelum lanjut ke tahap berikutnya. Selanjutnya ada poin J, yang dimana ada rencana manajemen sumber daya manusia atau Human Resource Management Plan, dimana untuk struktur organisasi proyeknya itu ada project manager sebagai struktur organisasi paling atas, kemudian di bawahnya terdapat project manager IT, dilanjut dengan tim pengembang atau developer, kemudian ada QA atau tester, dan ada user simulasi atau admin gitu. Yang kedua di sini ada matriks tanggung jawab atau RACI, yang dimana tujuannya adalah untuk memperjelas peran setiap anggota tim. Yang kedua itu menghindari tumpang tindih pekerjaan atau peran masing-masing dari struktur organisasinya. Kemudian yang ketiga itu meningkatkan akuntabilitas dan koordinasi antar tim yang ada. Kemudian di sini terdapat tabel dari matriks tanggung jawab RACI-nya, yang dimana untuk keterangannya, untuk R-nya itu adalah responsible atau pelaksana kegiatan, untuk A-nya itu ada accountable atau penanggung jawab utama, untuk C-nya adalah consulted atau pihak yang dikonsultasikan, dan itu adalah informed atau pihak yang diinformasikan. Untuk kurang lebih tabelnya seperti ini. Ada project manager IT, ada developer, QA, dan user simulasi atau admin. Selanjutnya ada staffing management plan, yang dimana untuk perolehan staff ini itu dilakukan yaitu dari anggota tim berasal dari kelompok internal tanpa melibatkan rekrutmen luar atau anggota eksternal gitu. Kemudian untuk manajemen tugasnya itu pembagiannya itu didasarkan pada kompetensi manajemen proyek dan pengembangan sistemnya. Untuk koordinasinya sendiri itu dilakukan melalui pertemuan rutin atau rapat rutin untuk memantau progres dan menyelesaikan kendala. Selanjutnya di sini terdapat resource histogramnya kurang lebih seperti ini, yang dimana untuk total kerjanya itu kurang lebih di 2176 jam. Untuk beban tertingginya itu terdapat di tahap pengembangan kurang lebih di 840 jam. Dan untuk porsi terbesarnya
itu ada di developer sekitar 48,5% karena fokus pada sistem atau pengkodingan dan juga desain database-nya. Kemudian untuk pengawasan ini dilakukan oleh project manager dan juga project manager IT yang terlibat penuh di semua fase proyek yang dapat dilihat di tabel sebelah kiri untuk peran masing-masing dari project manager dan project manager IT-nya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan dalam kami mempresentasikan materi yang kami sampaikan, kami minta maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.